Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penalaran dalam tulisan, tata tulis, dan abstrak mekanik. Kami beranggotakan saya sendiri Desti Mitasari dengan NPM 2020-21500-159 dan dua teman saya yang bernama Erin Sadeli Timur dengan NPM 2020-21500-164 dan juga Sri Ayu Rezeki dengan NPM 2020-21500-122. Penalaran dalam tulisan tata tulis. Menulis merupakan proses bernalar. Menulis suatu topik kita harus berpikir, menghubungkannya dengan berbagai fakta, dan membandingkan. Selama hidup kita, terutama dalam keadaan tidak tidur, kita selalu berpikir. Menulis merupakan kegiatan mental pada waktu kita berpikir. Dalam benak kita timbul serangkaian gambar sesuatu yang tidak hadir secara nyata. Kegiatan ini mungkin tidak terkendali terjadi dengan sendirinya tanpa kesadaran, misalnya melamun. Kegiatan yang lebih tinggi dilakukan secara sadar, tersusun dalam urutan yang saling berhubungan dan bertujuan untuk sampai kepada suatu kesimpulan. Jenis kegiatan berpikir yang terakhir inilah yang disebut bernalar. Dapat dicatat bahwa proses bernalar atau singkatnya penalaran merupakan proses berpikir yang sistematik untuk memperoleh kesimpulan yang berupa pengetahuan. Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Dari proses penalaran itu dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif. Pengertian penalaran. Menurut Wijono mengungkapkan penalaran dalam beberapa definisi, yaitu 1. Proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan, sampai dengan simpulan. 2. Menghubung-hubungkan fakta atau data sampai dengan suatu simpulan. 3. Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan atau pengertian baru. 4. Dalam karangan terdiri dua variabel atau lebih. Penalaran dapat diartikan mengkaji, membahas, atau menganalisis dengan menghubung-hubungkan variabel yang dikaji sampai menghasilkan suatu derajat hubungan suatu simpulan. 5. Pembahasan suatu masalah sampai menghasilkan sesuatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. Nama saya Sri Ayu Rezeki Hasiana Siombing dengan NPM 2020-21500-122. Baiklah, saya akan menjelaskan selanjutnya penjelasan dari teman saya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk penalaran. Penalaran yang pertama adalah penalaran induktif, yaitu proses berpikir logis yang diawali dengan observasi, data, pembahasan, dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus. Ada 3 macam penalaran induktif, yaitu yang pertama adalah generalisasi, yaitu proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah data yang bersifat khusus yang disusun secara logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Yang kedua, analogi, yaitu proses penalaran berdasarkan pengamatan atas data khusus dengan membandingkan atau mengumpulkan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Yang ketiga, hubungan kausal, yaitu sebab akibat, adalah proses penalaran berdasarkan hubungan antar data yang mengikuti pola sebab akibat atau akibat sebab. Penalaran yang kedua yaitu penalaran deduktif, yang merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada menuju ke suatu proposisi yang baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Yang perlu baginya adalah suatu proposisi umum dan suatu proposisi yang mengidentifikasi suatu peristiwa khusus yang bertalian dengan suatu proposisi umum tersebut. Ada 2 cara dalam penarikan simpulan dalam penalaran deduktif. Yang pertama adalah penarikan simpulan langsung, diperoleh dari suatu premis untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan baru. Yang kedua, penarikan simpulan tidak langsung. Penarikan simpulan yang tidak langsung memerlukan 2 premis. Premis yang pertama bersifat umum, sedangkan yang kedua bersifat khusus. Penarikan simpulan ini menggunakan pola silogisme,
Silogisme itu adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga. Terima kasih. Silogisme terdiri atas 3 bagian, yaitu premis mayor mengandung term mayor dari silogisme, merupakan generalisasi atau proposi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premis minor mengandung term minor atau tengah dari silogisme berisi proposisme yang dianggap benar bagi semua unsur atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Kesimpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggotanya. Contoh, premis umum, semua cendekiawan adalah pemikir. Premis khusus, Jos adalah cendekiawan. Simpulan, Jos adalah pemikir. Aspek mekanik. Aspek mekanik berisi penilaian terhadap kemampuan siswa dalam hal penguasaan aturan penulisan, penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, penataan paragraf, dan kejelasan tulis tangan. Dengan penguasaan aturan tulisan yang baik, sedikit kesalahan dalam hal penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, serta teks yang mudah dibaca membuat teks akan semakin mudah dibaca dan pembaca akan memahami teks tersebut. Kesimpulan, penalaran adalah suatu proses berpikir logis manusia untuk menghubungkan fakta-fakta atau data yang sistematis menuju suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Ciri-ciri penalaran ada dua, yaitu logis dan analitis. Penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan yang merupakan proses penalaran yang berasal dari suatu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan secara logis, dan penalaran induktif yaitu penalaran berdasarkan bukti-bukti khusus atau spesifik ke umum untuk membuat kesimpulan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.